untuk pengolahan bank sampah ataupun pengolahan kreativitas ekonomi lainnya, atau wilayah tersebut dekat dengan wilayah jembatan atau jalan lingkar Sulawesi Tengah, Kota Palu yang baru dibangun, itu ada penyerapan aktivitas interaktif pelaku usaha yang awalnya ada di sini berpindah ke posisi sini. Nah, sebenarnya posisi ini kita tidak perlu tahu, tetapi yang harus kita tahu adalah jumlah NIB-nya bertambah atau bertambah, berkurang, atau berpindah. Jadi NIB yang ada di alamat ini dengan lokasi tertentu berpindah di posisi sini, itu bisa ketahuan. Jadi dalam perhitungan kita bisa mengetahui pendapatan tetap dari pelaku usaha aktif ya, atau yang memiliki NIB aktif itu benar-benar dari kelurahannya itu bisa melakukan kendali, sehingga dia bisa mengetahui kekuatan ekonomi di kawasan tersebut. Nah, itu dasarnya ya. Nah, untuk hal lain, misal saya ingin mencari ada usaha apa di situ ya, misal saya klik ini ya, ini banyak sekali yang terdata, cafe pop ice yang kecil-kecil aja nih, mikro. Kemudian di sini ada warung penyet mangge kumis, kemudian di sini ada kios bocit, kemudian ada sido mampir. Ini bisa terlihat ya teman-teman, di sepanjang jalan ini penggiat ekonomi tumbuh, dan dalam sebulan apakah ada agregat kenaikan ataupun pengurangan usaha. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misal memang di daerah ini padat para pelaku usaha yang aktif, mungkin di sini bisa digarap untuk UMKM yang lebih maju dan kreatif atau inovatif. Salah satu contoh seperti pendapatan 10% ya. Misal di sini katakanlah pelaku di sini bukan campuran ya, seragam, misal warung ya, jenis A atau jenis B dengan pajak bulanan sekian. Ini bisa diterapkan. Jadi teman-teman bisa menerapkan, selain menggunakan device juga bisa menggunakan teknologi informasi. Jadi contohnya seperti QR code ya, tapi bukan QRIS, tapi ketika belanja itu bisa terhitung berapa persen yang harus dikeluarkan konsumen, berapa rupiah yang harus dibayar ke warung ya, 10%-nya itu dari konsumen, itu akan terhitung. Jadi cashless jawabannya ya. Kalau tunai atau yang menggunakan konvensional metode pembayaran itu mungkin sulit untuk terlacak. Nah, kalau di daerah luar seperti di Jakarta, gerobak-gerobak kecil kayak Pop Ice dan seterusnya itu tidak lagi menggunakan pembayaran tunai. Mereka menggunakan pembayaran menggunakan QRIS ya. Jadi mungkin di QRIS itu bisa kita kembangkan teknologi pembiayaan atau pembayaran yang langsung kepotong ke pajak untuk diterima daerah. Nah, ini yang harus kita coba pikirkan, sehingga pendapatan itu dengan NIB atau NPWP aktif, pemilik legalitas usaha itu akan terukur. Jadi yang kecil-kecil mungkin terukur semua. Nah, yang lainnya dari objek yang sama juga bisa membangun atau mengembangkan usaha mikro menjadi naik kelas. Jadi misal pelaku usaha ini paling banter memang membutuhkan alat-alat baru, sehingga mereka bisa memproduksi lebih banyak lagi, dan juga dilatih untuk pemasaran, kemudian personal brandingnya seperti apa. Bahkan kalau sudah menjadi landmark mereka sendiri, jadi sebuah kawasan digital ekosistem, lurahnya akan mengetahui berapa jumlah yang harus saya keluarkan untuk membantu peningkatan usaha, berapa jumlah pendapatan yang harus saya terima di kawasan wilayah saya. Dan ini kalau secara kompleks satu kelurahan dikalikan dengan 46 kelurahan, begitulah presensi atau preview penanganan kompleks ataupun melihat pendapatan kompleks dari sumber-sumber pajak misalnya, atau dari sisi kemajuan usaha itu bisa ditingkatkan. Nah, ini kalau jalannya juga mulai diperbarui dengan jumlah penjual yang banyak, saya rasa di kawasan ini akan kompetitif ya, akan bersaing dengan adanya jalan ini menjadi jalan
ring road seperti itu pada kelurahan ini yang merupakan sentral ekonomi masyarakat sekitar. Nah, ini bisa terlihat. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh. Kalau saya hadirkan semua, misal di Mantiklore berapa, kemudian di wilayah lainnya juga ada berapa, kecamatan lainnya ada berapa, kita bisa tahu ya. Misal saya perkecil, ini saya perkecil, kemudian saya menambah di wilayah Palu Selatan, Palu Timur, Kecamatan Palu Utara, Taweli, Kecamatan Ulu Jadi, maka dia akan jadi seperti ini. Jadi kompleksitas itu bisa dilakukan dengan digital ekosistem seperti ini, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita prioritaskan dari program-program IKM atau UMKM yang ada di wilayah kita. Saya perbesar, misal di sini banyak usaha ya, seperti Rusni, ini ada jual jalan kote, kemudian di sini ada gorengan, dan ini harus ada sistem yang menindaklanjuti dari kelurahan tertentu sehingga bisa tahu kekuatan ekonomi di kelurahan ini itu sifatnya sementara atau memang jangka panjang, atau ada dari sekian pelaku usaha yang naik kelas. Dan ini menjadi patokan kita untuk target peningkatan ekonomi di sektor-sektor tertentu. Nah, untuk data-data lain ini contoh juga untuk kepemilikan rumah ya. Pemilikan rumah juga kita kolaborasi di wilayah sini di Buluri, tapi pemiliknya banyak yang tinggal di sini. Jadi tanahnya di sini, waktu didata orangnya lagi ada di wilayah sini. Jadi itu terlihat ya. Jadi terlihat seperti ini. Ini bisa ketahuan juga ya. Nah, di sisi lain juga digunakan untuk data sampah, misal seperti ini ya. Kita akan coba masuk ke data sampah untuk retribusi. Jadi integrasi data yang satu dengan data yang lainnya itu saling terintegrasi ya. Ini lagi maintenance, kita coba pakai yang setting ya, seperti itu, testing. Nah, jadi teman-teman nanti bisa banyak tahu ya tentang geospasial untuk digital ekosistem, itu sangat perlu. Nah, ini contoh lain juga bisa terlihat ya. Misal ada rute bus yang ada di situ, yang dilintasi itu berapa, kemudian potensi RTW-nya saya tutup biar busnya terlihat ya. Oke. Nah, ini ada tempat stop bus ya. Ini stop bus semua. Ini stop mulai dari hulu ke hilir ya, dari Bayan, kemudian dari Pantoloan, kemudian dari SPBU Taweli sampai merujuk ke wilayah kota Palu. Jadi di situ nanti banyak yang dilintas. Jadi kalau misal kita pasang di Taweli, kita akan tahu. Jadi antara halte atau stop bus itu ada berapa penggiat usaha. Nah, ini menjadi role model. Jadi kalau misal haltenya itu mau dibikin minimarket, orang nunggu sambil berbelanja, itu bisa dilihat dari kondisi seperti ini. Jadi bisa saja stop busnya berada di lokasi pusat keramaian. Nah, ini juga integrasi ya, kalau kita ambil di kawasan pendidikan, misal banyak sekolah gitu. Jadi lewatnya itu pasti akan menghasilkan gate-gate ekonomi baru ya, mulai dari jasa hingga properti ataupun tematik sistem perkotaan lainnya. Nah, seperti pasar ataupun pusat belanja. Nah, ini terlihat ya. Nah, tapi kalau dari model seperti ini yang benar-benar kita capture dari satelit atau udara, pencitraan jauh atau penginderaan jauh, kita bisa mengetahui kepadatan penduduk dengan kebijakan untuk membuat stop bus. Jadi kalau kita bikin stop busnya dari
dari transport jalur A ke jalur B, itu juga akan membantu